Coba ya. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. tadi makan dimsum itu deh. Ah, Tadi makan dimsum. Biasanya kan kadang aku kalau ke sekolahan tuh belum makan nih, baru pulang makan gitu. Kayak kemarin tuh ngapain sih? Sabtu berangkat sekolah. Jikiran biasa kalau ini sama mewarnai biasanya gitu doang. Kalau Sabtu. Tuh. Coba. Perasaan aku nggak pernah tensi tinggi dah, jadi ngeri deh. Deg-degan. Enggak, ini normal kok. Enggak ya? 120. Kemarin kenapa bisa Iya, tinggi nggak banget? tahu ya. Berapa ya kemarin? 140. Normal kok ini. Aku takut jadinya dan mikirnya aneh-aneh di sini. Terus kemarin oh ya, ngeri juga itu kalau Apaan itu sih? pohon. Oh. Pak, ditimbang dulu. Timbangannya naik karena Kayaknya yang 1 bulan ya. 3 Kemarin tanggal berapa ya kesini ya? minggu lalu, tanggal 26 kalau nggak salah. Aduh, ngomong. 60. Adik udah bisa jalan, adik. Iya, udah bisa rembetan. Keren. Nanti kalau kesini kartunya dibawa ya Mbak. Iya. Nanti sama kertasnya juga dibawa ya. Tadi kupikir ntar aja siang. Barangkali tensinya ini. Iya, takut. Tiduran ya Mbak. Dadah. Nisha. Nisha. Oh bisa. Dadah. Ya. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan aku Bidan Soba. Ini ceritaku tentang aku mulai nge-YouTube ya. Aku mulai jadi YouTuber. Jadi awalnya itu aku tuh sering nonton YouTube gitu, terus aku kepengen dong, aku pengen deh bikin video kayak gitu. Tapi kan aku nggak tahu caranya, terus aku nggak tahu harus belajar sama siapa dan di mana kan nggak tahu sama sekali, nggak tahu lah. Nah terus itu udah ada niatan tuh, udah ada niatan. Terus aku belajar dikit-dikit ya dari medsos ya, banyak sih dari YouTube, TikTok kayak gitu kan. Dulu TikTok ada belum ya? Nggak tahu deh. Pokoknya dari YouTube gitu aku tahunya. Nah, terus baru tuh tahun 2019-an aku mulai memberanikan diri untuk bikin satu video lah iseng-iseng gitu. Soalnya ya aku sih mikirnya kalau pengen sesuatu mulai aja dulu. Kenapa kita harus takut kalau misalkan kita belum berusaha, belum mulai gitu. Mulai aja dulu, gitulah prinsip aku ya waktu itu. Terus videonya juga random banget. Apa ya, waktu itu kan awal-awalnya tuh tips-tips tentang kehamilan ya. Niatnya juga dulu tuh pengennya bikin kayak video gitu tuh untuk konsultasi, konseling ya untuk pasien. Soalnya kan pasien-pasien tuh pada tanya. Nah, waktu aku bikin video tuh biar kalau misalkan pasien nanya, ya tinggal aku kirim linknya. Maksudnya tuh gitu awalnya.
Terus kok view-nya ya nggak terlalu banyak lah. Nah, terus pada suatu ketika ada satu video yang lumayan booming lah kayak gitu, meledak gitu, yang kayaknya penontonnya tuh sampai 1 juta gitu. Nah, itu akhirnya bisa membawaku ke 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Ya, nggak hanya itu juga sih, sebenarnya aku juga di sini usahanya juga banyak, kayak misalkan aku booking warnet buat nonton video aku biar jadwal tayangnya banyak. Terus aku tuh sama ke teman-teman atau saudara, subscribe ya, subscribe, sama pasien-pasien, subscribe ya, kayak gitu. Pokoknya rajin banget deh dulu itu. Terus apalagi ya? Ya pokoknya aku selain aku mengandalkan penonton di YouTube, aku juga di sini sendiri tuh berusaha juga, bukan hanya udahlah divideoin terus udah pasrah gitu, enggak gitu. Aku di sini juga ke teman, ke tetangga, ke saudara, pokoknya aku nggak malu lah untuk memulai sesuatu gitu. Awalnya aku mau bikin itu juga aku mau suami dulu kayak aku pengen pengen nge-YouTube deh gitu. Tapi video apa ya gitu. Terus kata suami, "YouTube." Iya, aku pengen YouTube. Terus katanya sih YouTube itu kan menghasilkan uang ya. Oh, ya udah kalau kayak gitu aku support kata suamiku. Ya udah kalau suamiku nge-support kan aku suka ya, seneng gitu jadi tambah semangat. Pernah sih sempet di 600 subscriber-an atau berapa kurang dari 1.000 itu aku udah mulai putus asa, sempet udah kayak, udahlah kayaknya aku tuh YouTube-ku kayaknya nggak naik-naik gitu, segitu-segitu aja gitu, aku nggak mau ngelanjut lagi lah, kayaknya males gitu. Ternyata pas 600 pas hampir 1.000 itu nggak tahu kenapa, yaitu mungkin ada video yang meledak gitu ya, yang bisa sampai aku nembus ke 1.000 subscriber itu. Jadi aku tuh dalam waktu 9 bulanan atau 10 bulanan itu aku udah dimonetisasi, terus aku udah menerima gaji, alhamdulillah ya teman-teman. Terus kalau jadi YouTube gajinya ratusan juta, puluhan juta, ya kalau misalkan Allah memberi jalan ke kita ya insya Allah bisa sih meraih itu semua ya. Kalau aku pribadi, alhamdulillah sih pendapatan dari YouTube itu alhamdulillah ya cukup. Mungkin datangnya itu nggak setiap bulan, nggak setiap saat juga, tapi alhamdulillah gaji yang turun dari YouTube itu datangnya, di saat yang tepat, di saat aku butuh gitu, alhamdulillah gitu ya teman-teman. Akhirnya aku bisa menyalurkan hobi, dan hobiku itu juga menghasilkan, ya ditambah dapat dukungan dari suami gitu. Jadi ya aku sampai saat ini semangat. Ya namanya orang ya, wajar pernah ada rasa jenuh, misalkan, "Aku mau bikin konten apa ya? Aku bingung," kayak gitu. Terus, "Kok view-nya segitu-gitu aja?" Gitu. Terus pasrah, terus aku males gitu, pasti ada rasa kayak gitu. Cuman, di saat aku mau mundur dari YouTube, di saat aku udahan kayaknya nggak mau bikin konten lagi, di saat itu juga kadang gini, ada yang nawarin aku endorse, ada yang dari agensi gitu, nawarin kerjasama. Terus pernah juga misalkan, udahlah aku nggak mau YouTube lagi, ternyata AdSense aku turun, gaji aku turun. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang oh iya satu lagi, di saat aku udahan, aku nggak semangat lagi gitu. Ternyata banyak DM di IG aku yang masuk, yang mereka tuh ngomong, "Makasih ya Mbak, aku udah bisa ngurus SIPB karena lihat channel YouTube-nya Mbak Soba," gitu, atau, "Aku bisa bangun PMB karena terinspirasi," gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang membuat aku nggak jadi mundur, terus aku makin maju lagi, terus aku makin semangat lagi gitu. Jadi itu yang bikin aku bangkit lagi, yang tadinya udah ngedrop gitu, karena kalian semua, terus atas izin Allah juga aku dikasih jalan ya, dikasih jalannya ke sini, ya udah akhirnya aku terusin sampai sekarang. Sampai sekarang pun kalau misalkan pas lagi
males ya males ya jenuh gitu, yang dilalah ya. Itu nonton video yang bikin aku semangat lagi. Terus aku dapat inspirasi lagi dari video itu gitu. Jadi kayaknya nggak tahu kenapa di YouTube ini aku mau mundur terus kayak nggak boleh gitu loh. Dengan caranya ya, nggak boleh kayak jadi kayak terus lanjut aja gitu. Sampai sekarang juga aku jadi udah 3 tahunan ini ya aku nge-YouTube. Alhamdulillah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, ya diberikan jalan sama Allah. Ya awal-awalnya ya teman-teman, aku juga di depan kamera nggak bisa ngomong kayak gini, nggak bisa leluasa gini. Coba deh tonton video aku yang pertama, pasti aku yang, "Assalamualaikum, aku mau sharing tentang tips," kayak gitu, kayak kaku. Padahal dulu itu kalau mau bikin video udah di-script ya, udah ditulis segala macem. Tapi kalau udah di depan kamera itu udah ngeblank semuanya, aku tuh udah lupa mau ngomong apa, udah lupa, susunan-susunan yang mau aku bacain gitu. Terus, apa ya, aku mau ngomong apa ya? Oh iya, dulu itu kan emang tips-tips kehamilan gitu ya. Awalnya udahlah aku mau bikin kayak gitu aja, tips-tips kehamilan, tips-tips, KB, KB yang nggak cocok, KB yang cocok, gitu-gitu. Tapi, lama-lama tuh ya, aku ngerasain kalau aku bikin video-video kayak gitu, aku nggak menikmati, guys. Nggak menikmatinya soalnya setiap aku mau bikin konten, itu aku harus belajar dulu kan, buka-buka buku dulu, harus belajar, harus baca teori ini, nggak boleh salah ya intinya. Terus aku harus bikin skrip dulu. Terus intinya sih kalau misalkan kita mau bikin tips atau pengertian, misalkan KB yang nggak cocok ini, itu kan nggak boleh salah ngomong ya. Kalau misalnya salah ngomong ya fatal dong, ya nggak sih? Terus harus ada dasarnya, ya nggak sih? Kalau misalnya kita ngomong KB itu, ya nggak cocok tuh ini, hormon yang ada di dalam KB itu ini. Lah, kita mengungkapkan itu dasarnya dari mana, sumbernya dari mana, ya kan itu kan harus ada sumbernya. Nah, kita cari di situ, intinya harus belajar. Di situ kayaknya aku agak males gitu loh, guys, karena kan aku itu kalau mau bikin konten itu nggak bisa dipastiin, misal aku mau bikin konten hari ini jam 10 itu nggak bisa kayak gitu. Aku loh, aku pribadi nggak sedisiplin itu. Kadang pas aku mau bikin konten ternyata ada aja kegiatan atau apa, jadi nggak jadi bikin video gitu. Nah terus akhirnya bingung dong aku mau bikin apa. Akhirnya aku itu terinspirasi dari eh, konten-kontennya TKW-TKW yang di Hong Kong, Taiwan, kayak gitu-gitu, yang itu pembantu rumah tangga ya, yang intinya mereka itu akhirnya nge-YouTube, terus menghasilkan, terus mereka itu pensiun jadi TKW dan bisa berkarir di Indonesia, pulang ke kampung, dan mereka itu berpenghasilannya bisa dari YouTube dan aku lihat dari view-nya, dari subscriber-nya itu tinggi-tinggi. Ya bukannya gimana ya, mereka itu ya menginspirasi aku loh, aku mikirnya gini, mereka yang TKW, yang di sana itu bersih-bersih ya, bersih-bersih, terus kegiatannya ya memang daily vlog ya, mereka tuh memang videonya ya memang apa yang mereka kerjakan gitu, itu kok malah, eee, aku tertarik ke situ gitu. Aku tertarik ya ke situ ya, video apa adanya, video sehari-hari. Real, mereka tuh bikinnya kayak gitu, gitu, kegiatan mereka lah intinya. Apa aku coba ya bikin kayak gitu, akhirnya aku mencoba dulu room tour kliniknya teman-teman, terus room tour klinik aku juga ya iseng-iseng, sama, lama-lama tuh aku bikin daily vlog, reel, jadi kegiatan aku sehari-hari lah, entah aku pulang praktek, entah aku praktek, terus sekarang misalkan aku ya di rumah ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai bidan gitu. Aku bikin video aja di situ. Di situ
ternyata satu aku menikmati, kedua subscriber aku naik, view-ku naik gitu loh. Akhirnya ya aku menikmati itu, akhirnya aku bikin tentang daily vlog aku terus gitu. Ya apa adanya lah gini, nggak di setting-setting, pokoknya apa yang aku lakukan ya aku video, cuplikan-cuplikannya itu aku gabung-gabungin dan aku jadiin video YouTube gitu guys. Itu ceritanya aku dari awal aku nge-YouTube